Selamat datang pada kali ini. Ya, kita akan memberikan latihan soal PAT atau SHT atau UKK mata pelajaran fisika kelas 11 SMA atau MA semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2025 dan kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PAT, SHT, UKK mata pelajarannya, silakan cek bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Mari kita mulai. Gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya disebut dengan gelombang A. Transversal, B. Stasioner, C. Longitudinal, D. Elektromagnetik, E. Berjalan. Jawaban yang benar adalah C ya, longitudinal ya, C jawabannya. Jadi gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya disebut dengan gelombang longitudinal. C ya jawabannya. Bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler pada mikroskop bersifat A. Maya, tegak, dan diperbesar. B. Maya, diperbesar dan terletak di pusat lensa. C. Maya, diperbesar dan terbalik. D. Nyata, terbalik, dan diperbesar. Jawaban yang benar adalah A. Maya, tegak, dan diperbesar. A ya jawabannya. Gas yang dapat menyebabkan pengikatan oksigen terganggu karena gas ini berikatan dengan hemoglobin pada darah adalah A. Hidrokarbon, B. Amonia, C. Karbon dioksida, D. Klorin, E. Karbon monoksida. Jawaban yang benar adalah E ya, karbon monoksida ya, E jawabannya. Zat atau bahan yang dapat menyebabkan polusi disebut A. Sampah, B. Pencemar, C. Limbah, D. Perusak, E. Polutan. Jawaban yang benar adalah E. Polutan jawabannya. Zat atau bahan yang dapat menyebabkan polusi disebut dengan polutan. E ya jawabannya. Bahan pencemar fisik yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara adalah bahan pencemar fisik yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara adalah A. O2, B. Kertas bekas, C. Plastik, D. Kaleng bekas, E. Debu. Jawaban yang benar adalah C, yaitu plastik ya jawabannya. Bahan pencemar fisik yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara adalah C. Plastik ya, itu jawabannya. Oke, kita lanjut. Dalam pendingin AC dan kulkas terdapat senyawa yang merupakan polutan di udara. Jika senyawa itu terlepas di udara, maka dapat mengakibatkan A. Efek rumah kaca, B. Menipisnya ozon, C. Emisi karbon,
D. Hujan asam. E. Pemanasan global. Jawaban yang benar adalah B. Menipisnya ozon. Dalam pendingin AC dan kulkas terdapat senyawa yang merupakan polutan di udara. Jika senyawa itu terlepas di udara, maka dapat mengakibatkan B ya, menipisnya ozon. B jawabannya. Gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan pembusukan sampah organik adalah A. Sulfur oksida, B. Nitrogen oksida, C. Uap air, D. Karbon dioksida, K. E. Metana. Oke, jawaban yang benar adalah E ya, metana jawabannya. E yaitu metana. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Perhatikan fungsi hutan berikut. Oke ya. 8. Perhatikan fungsi hutan berikut. 1. Menyerap air. 2. Menghasilkan oksigen. 3. Menangkap polutan udara. 4. Menyerap karbon dioksida. Itu ya. Lalu ada fungsi hutan yang dapat mengurangi dampak pemanasan global ditunjukkan oleh nomor A 2 dan 4, B 3 dan 4, C 1, 2 dan 3, D 1 dan 3. Jawaban yang benar adalah A 2 dan 4 ya. 2 menghasilkan oksigen, 4 menyerap karbon dioksida ya. A jawabannya. Oke, kita lanjut. Pengembalian suatu berkas cahaya yang bertemu dengan bidang batas antara dua medium disebut titik-titik cahaya. A. Pengumpulan, B. Pembelokan, C. Pemantulan, D. Penyebaran, E. Pembiasan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu pemantulan ya. Jawabannya C, pemantulan. Berikut ini merupakan persamaan antara getaran dan gelombang. 1. Keduanya memiliki frekuensi. 2. Keduanya memiliki amplitudo. 3. Keduanya memiliki panjang gelombang. 4. Keduanya terpisah. Nah, pernyataan yang benar adalah A 2 dan 3, B 2 saja, C 1 dan 2, D 1 dan 3, E 1, 2, dan 3. Oke, jawaban yang benar adalah E 1, 2, dan 3 ya. E keduanya memiliki frekuensi E ya, 1 keduanya memiliki frekuensi, 2 keduanya memiliki amplitudo, dan 3 keduanya memiliki panjang gelombang. Komponen pada penggunaan alat transportasi
yang mengakibatkan suhu udara mengalami peningkatan adalah A. Energi yang dihasilkan dari proses pemanasan. B. Pembakaran di dalam mesin yang tidak sempurna. C. Kecepatan transportasi. D. Banyaknya penggunaan transportasi. E. Emisi CO2 dari bahan bakar transportasi. Oke. Jawaban yang benar adalah E. Emisi CO2 dari bahan bakar transportasi. E jawabannya. Oke, kita lanjut. Pada termodinamika, gas ideal mengalami proses isotermik jika A. Pada suhu tinggi, kecepatan molekulnya lebih tinggi. B. Tekanan dan volume gas tidak mengalami perubahan. C. Perubahan keadaan gas suhunya selalu tetap. D. Semua molekul bergerak dengan kecepatan berbeda. E. Semua keadaan gas suhunya selalu berubah. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, perubahan keadaan gas suhunya selalu tetap. Jawabannya C. Pernyataan yang benar tentang periode gelombang adalah A. Periode berbanding lurus dengan banyak gelombang. B. Semakin besar periode, semakin kecil panjang gelombang. C. Periode berbanding lurus dengan frekuensi. D. Semakin kecil periode, semakin kecil frekuensi. E. Periode berbanding terbalik dengan cepat rambat gelombang. Jawaban yang benar adalah E ya, periode berbanding terbalik dengan cepat rambat gelombang ya. E jawabannya. Bila sinar sejajar jatuh pada suatu lensa bikonkav, maka sinar yang meninggalkan lensa titik-titik A. akan dipantulkan melalui listrik titik api lensa. B. Mungkin konvergen atau divergen tergantung dari sudut datang sinar. C. Selalu divergen. C ya, selalu divergen. D. Selalu konvergen. E. Akan dipantulkan secara sempurna. Jawaban yang benar adalah C ya, selalu divergen. Bila sinar sejajar jatuh pada suatu lensa bikonkav, maka sinar yang meninggalkan lensa yaitu selalu divergen. C jawabannya. Mata dapat melihat sebuah benda apabila terbentuk bayangan A. Sejati tegak di retina. B. Maya terbalik di retina. C. Sejati terbalik di retina. E. Maya tegak di lensa mata. E. Maya tegak di retina. Oke, jawaban yang benar adalah C. Sejati terbalik di retina ya. C jawabannya. Oke, kita lanjut soal 16. Penderita hipermetropi memiliki titik dekat dan titik jauh. A. Titik dekat 25 cm dan titik jauh tak terhingga. B. Titik dekat 25 cm dan titik jauh besar dari 25 cm.
C. Titik dekat besar 20 cm dan titik jauh tak terhingga. D. Titik jauh tertentu dan titik dekat besar dari 20 cm. E. Titik dekat besar 20 cm dan titik jauh tertentu. Oke, maka jawaban yang benar adalah C ya, titik dekat besar 25 cm dan titik jauh tak terhingga ya, jawabannya C. Gas yang berada dalam suatu bejana dimampatkan atau ditekan, maka gas akan mengalami A. Penurunan laju partikel, B. Penambahan partikel gas, C. Penurunan suhu, D. Kenaikan laju partikel, E. Kenaikan suhu. Jawaban yang benar adalah E, yaitu kenaikan suhu ya, jawabannya E, kenaikan suhu. Oke, kita lanjut. Timbulnya kombinasi warna yang indah pada lapisan tipis minyak atau gelembung sabun disebabkan adanya A. Sabun dan minyak menyerap warna cahaya, B. Penguraian warna oleh tegangan permukaan, C. Pembiasan sinar, D. Interferensi cahaya, E. Perubahan kecepatan. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, interferensi cahaya. D jawabannya. Oke, kita lanjut soal 19. Pada percobaan Young timbul pola gelap terang karena A. Perbedaan panjang gelombang, B. Hambatan pada celah, C. Selisih fase, D. Perbedaan kecepatan, E. Perbedaan spektrum. Jawaban yang benar adalah C. Selisih fase. Oke, pada percobaan yang timbul pada pola gelap terang karena selisih fase ya, C jawabannya. Oke, kita lanjut. Contoh penerapan gelombang longitudinal adalah contoh penerapan gelombang longitudinal adalah A. Shock breaker, B. Gelombang bunyi, C. Selinki digerakkan naik turun, D. Ombak di pantai, E. Bandul. Jawaban yang benar adalah B. Gelombang bunyi jawabannya. Contoh penerapan gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, B jawabannya ya. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan industri pabrik mengakibatkan naiknya kadar udara yang sangat mengganggu proses pernapasan bagi makhluk hidup. Salah satu alternatif untuk penanggulangannya adalah A. Menggalakkan kegiatan penghijauan di kota besar, B. Menghentikan semua kendaraan yang masuk kota, C. Membuat saringan CO2 di tempat-tempat tertentu, D. Membatasi jumlah kendaraan di dalam kota, E. Memberi penyuluhan tentang kesehatan. Jawaban yang benar adalah A ya, menggalakkan kegiatan penghijauan di kota besar. A ya, jawabannya.
Oke, kita lanjut ya soal nomor selanjutnya. Penggunaan CFC pada berbagai produk telah banyak dikurangi karena gas ini dapat menimbulkan A. Kanker, B. Lubang ozon, C. Hujan asam, D. Asbut, E. Keracunan. Jawaban yang benar adalah B ya, lubang ozon jawabannya. Penggunaan CFC pada berbagai produk telah banyak dikurangi karena gas ini dapat menimbulkan lubang ozon. B jawabannya. Cacat mata akibat berkurangnya daya akomodasi pada usia lanjut disebut A. Emetropi, B. Hipermetropi, C. Presbiopi, C. Astigmatisme, E. Miopi. Jawaban yang benar adalah C. Presbiopi. Cacat mata akibat berkurangnya daya akomodasi pada usia lanjut disebut C. Presbiopi ya. C jawabannya. Sudut batas antara dua medium adalah A. Sudut bias, B. Sudut pantul, C. Sudut kritis, D. Sudut datang, E. Sudut optik. Jawaban yang benar adalah C, yaitu sudut kritis ya jawabannya. Sudut batas antara dua medium adalah itu disebut dengan sudut kritis. C ya jawabannya. Peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang ketika melalui celah sempit adalah salah satu karakteristik gelombang yang disebut dengan istilah A. Penyempurnaan, B. Difraksi, C. Polarisasi, D. Pembiasan, E. Interferensi. Jawaban yang benar adalah B. Difraksi jawabannya ya. Jadi peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang ketika melalui celah sempit adalah salah satu karakteristik gelombang yang disebut dengan istilah difraksi. B jawabannya. Polusi udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam yang mengakibatkan A. Meningkatnya penyerapan nitrogen bagi tanaman, B. Mematikan hama tanaman, C. Meningkatnya kandungan mineral dalam tanah, D. Memperbaiki sistem pengudaraan tanah, E. Rusaknya sistem pertanahan. Jawaban yang benar adalah E ya, rusaknya sistem pertanahan. E jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.